Lebih Pokemon soalnya. Loh, Ya. Apa sih? main ya? Apa Enggak Pokemon? ya Allah. Kon lo kok tekan dia. Selanjutnya 4, menggunakan kata sambung. Kata sambung nama lainnya adalah apa? Halo, kata sambung? Simbiosis. Apa Bobe? Bentar aku lupa. Kata sambung. Konjungsi. Kata sambung itu adalah konjungsi. Betul Weh ya, bener. konjungsi. Tumben aku pinter bahasa Indonesia. Konjungsi ya. Di dalam teks ulasan terdapat unsur sinopsis. Unsur sinopsis. Apa sih sinopsis itu? Ada yang tahu sinopsis? Sinopsis. Ringkasan itu. Ringkasan itu. Ringkasan. Cerita ya, ringkasan cerita itu sinopsis. Jadi untuk menjalin cerita agar runtut dan menarik, runtut itu apa runtut? Berurutan. Berurutan dan menarik, digunakan sarana berupa kalimat kompleks. Nah, ini kalimat kompleks. Kalimat kompleks sudah pernah kita bahas? Sudah. Belum. Nanti saya upload aja nanti. Kemudian kalimat kompleks disebut juga dengan istilah kalimat majmu. Ya, kalimat kompleks disebut juga dengan kalimat majmu. Kalimat kompleks itu ditandai dengan kata sambung atau konjungsi. Jenis konjungsi intrakalimat. Nah, ini ada jenis konjungsi intrakalimat. Ada koordinatif. Koordinatif itu menghubungkan antar klausa yang setara. Nanti saya jelaskan aja. Klausa yang setara. Oke, ini coba tak bukakan dulu ya. Ini nafasnya sobat lagi. Nafas naganya Huda, Tat. Maaf, Tat. Kedeketan, Tat. Sudah enggak kan, Tat? Ya. Oke. Kalimat kompleks berita. Saya sudah pernah ini upload kalimat kompleks belum ya? Belum. Saya tunjukkan dulu aja ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Konjungsi intra kalimat. Intra itu di dalam kalimat ya. Intra itu di dalam kalimat. Maksudnya menghubungkan antara klausa di dalam kalimat. Klausa. Apa sih klausa itu? Bingung. Ada yang nggak tahu klausa? Klausa pernah dengar tapi lupa. Ini klausa. Sebuah kalimat yang memiliki subjek, predikat, Halo, Tat. Benar, Tat? Apa? Kalimat yang memiliki SPOK, iya enggak sih? Pernah ingat? Aku buka buku catatan tadi. Gabungan kata yang memiliki satu fungsi. Satu fungsi itu dia punya S, punya P. Itu klausa. Gabungan kata yang memiliki satu fungsi. Itu adalah klausa. Contoh. Adik bermain. Itu satu klausa. Adik bermain bola. Itu satu klausa. Ya. Adik bermain bola dan kakak bermain kelereng. Ini ada dua klausa. Ada subjek predikatnya satu. Ini nih, biar gampang. Biar nggak mengawang kamu ya. Langsung aja saya berikan contoh. Konjungsi intrakalimat. Yaitu konjungsi koordinatif. Menghubungkan klausa yang setara. Dan atau tetapi. Nah, ini contohnya. Kalimat kompleks dan atau tetapi. Tak carikan yang dan atau tetapi.
Tat, ulangi Tat, nggak seberapa paham. Bagus. Cek, nah, saya ketikkan aja wih, biar lebih paham. Nah, ya Tat, ya Tat. Nah, mantap. Ya. Ini ada ini. Ini atau. Ini contohnya. Copy. Yang perhatikan kalimat ini ya. Rausa. Kelihatan enggak? Kelihatan. Loh. Kelihatan, Ustaz. Kayaknya ini harus dibuat poten. Landscape, ya, landscape. Yes. Oke, kita perbesar bentuknya. Marpale. Apa sih nggak jelas? Apa sih? Oke, perhatikan ini. Tadi Oke. contoh konjungsi koordinatif. Apa saja tadi? SPOK. Ya, Spok. konjungsi koordinatif adalah Spok. konjungsi koordinatif. Kok sepok sih? Konjungsi koordinatif contohnya apa tadi? Kan saya bacakan tadi. Wes tak ketik aja. Susah kalau nggak konsen kamu. BRT. Yang ini ki. Menghubungkan klausa yang setara. Contohnya dan atau tetapi. Kalau misalnya klausa itu apa, Tat? Saya tak tulis saja. Intra kalimat. Konjungsi intra kalimat. Konjungsi intra kalimat. Putus-putus lah. Satu. Saya ketik. Nah. Satu. Koordinatif. Konjungsi koordinatif. Contohnya menghubungkan klausa yang setara. Contohnya adalah dan atau tetapi. Nah, itu contoh konjungsi intrakalimat koordinatif ya. Sekarang kita kembali biar kamu bisa lihat di chat. Nah, di dalam kalimat ini terdapat konjungsi apa? Bentar, saat. Koordinatif. Ya. Iya, Tat. Koordinatif, Tat. Kok hang gimana? Di situ Not tampilannya apa? responding, Tat. Not responding, bukan hang itu, Tat. Not responding. Beda lagi, Tat. Kayak waktu itu. Saya pernah ngedit sudah. Sudah hampir selesai. Kan not responding, bagus. Sudah muncul? Tampilan sudah muncul? Sudah? Bentar, Sudah. Tat. Nah, sudah. Nah, ini contoh ya. Ayah membaca buku di kamar. Ini namanya satu klausa. Ya. Oke. Klausa, ini satu klausa. Oke, yang diajari Kemudian, itu loh. ini klausa yang lainnya adalah Andi bermain bola di lapangan. Ini juga. Jadi, inilah yang dikatakan apa? Menghubungkan klausa. Ini satu klausa.
dihubungkan dengan kata hubung apa Tuh, ini? Zaidan, kok nggak sopan? Konjungsi lupa mute. koordinatif ya. Itu Konjungsi namanya koordinatif. konjungsi ini loh, apa? Apa Intra tuh? kalimat. Ya, konjungsi intra kalimat. Halo, Halo, Tat. Ya. Tat. Kapan terakhir kali kali ya? Halo Ustad, nge-freeze kah Tat? Nggak muncul. Udah Tat muncul. Dari tadi sebenarnya muncul. Nge-freeze enggak? Enggak. Tadi Tat nge-freeze. Bawa pesan pada persekutu. Nah, ini. Klausa itu satuan gramatikal yang mengandung predikat. Ya. Jadi di dalamnya itu ada subjek, ada predikat. Ini contohnya. Ayah membaca buku di kamar. Ini satu klausa. Nah, ini juga satu Klausa itu SPOK klausa. itu ya Tat. Spok. Itu bisa dikatakan klausa. Contoh misalnya ayah membaca. Itu satu klausa. Pokoknya kayak yang membentuk suatu kalimat gitu Tat. Belum kalimat bisa kok. Ayah membaca itu sudah klausa. Jadi sudah mengandung apa? Predikat. Predikat. Ya. Kalau di dalamnya ada predikatnya, bisa dikatakan apa? Klausa. Oke? Oke. Dipahami? Berarti harus memenuhi subjek, predikat, objek, SPO, SPO. Bukan, pokok SP tok lho wis sok sakjane. Iya, betul. Siapa itu yang ngomong itu? Pintar. Udah Tat. Al-Huda dan umum. Contoh saja Nanti ini, ki contohnya. Tuh. Loh Ustadz, Ini berarti kalau contoh nggak jadi dah. Nanti Duh. itu. Nanti terjadi peperangan publik. dan menangis. Menangis. Nah, ini satu klausa. Ini sudah satu klausa. Bundan menangis. Kemudian saya tambahin lagi ya, ada adik ayah pulang ya. Ketika ayah pulang. Nah, ayah pulang ini satu klausa. Ya. Ayah pulang dari kantor. Ayah pulang dari kantor juga satu klausa seperti itu. Minimal ada predikatnya itu ya, oke? Oke, mantap. Baik, untuk selanjutnya adalah konjungsi intrakalimat subordinatif. Ya. Jadi subordinatif ini maksudnya menghubungkan klausa yang tidak setara. Tidak setara. Contohnya karena, jika, kemudian, namun, dan sebagainya. Ini adalah subordinatif. Kalau yang ini adalah apa? Koordinatif. Ya. Contoh, ini saya copy aja bisa. Kecilkan lagi aja kembali ke bentuk normal. Balik lagi potret.
Kelihatan ya gini. SPOK, oh kebesaran. Kelihatan ini tulisannya dan Kelihatan. Zaidah. Yang lain kelihatan enggak ini? Kelihatan. Kelihatan Ustaz. Bentar, Tat. Baik, ini adalah contoh apa? Konjungsi koordinatif. Konjungsi, dulu Pak Melayu mengisor. Konjungsi koordinatif. Sekarang konjungsi apa? Subordinatif. Konjungsi subordinatif. Subordinatif. Ini ya. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan klausa yang tidak setara. Klausa yang tidak setara. Contohnya ya, apa sih? Contohnya sekarang. Ini ada juga sudah. Oh, tidak setara itu maksudnya tidak nyambung gitu kata. Iya, tidak Tidak keterkaitan. ya, tetap nyambung. Cuma posisinya itu nggak setara. Ini loh, coba saya tunjukkan. Ini yang pas. Ini aja ini. Mehmet Mehmet bermain bola ya. Bentar. Ini aja. Wes kontrol copy. Baik, perhatikan ini ya. Konjungsi subordinatif yaitu menghubungkan klausa yang tidak setara. Contohnya di situ ada karena, jika, kemudian, akan, tetapi, dan sebagainya. Banyak jenis karena, jika, kemudian, namun, dan sebagainya. Loh, itu kok SPO-nya kok bertumbuk-tumbuk gitu, Tat? Bertumbuk-tumbuk. Bertumbuk-tumbuk, aneh kali bahasaku ini. Sebentar, Nak. Iya. Perhatikan ini. Mehmet bermain bola. Mehmet bermain bola ini adalah satu klausa ya. Ini satu klausa. Rafa sedang memperbaiki sepeda di lapangan. Ini satu klausa ya. Jadi yang di blok kuning itu satu klausa. Perhatikan di sini. Ini satu klausa digabungkan dengan apa? Dengan konjungsi apa ini? Konjungsi subordinatif, yaitu konjungsi yang tidak setara. Ya. Tidak setara itu maksudnya apa? Dia hanya sebagai penjelas. Nah, penjelas atau dapat dikatakan sebagai menjelaskan atau keterangan. Putus-putus, Sebenarnya Tat. Mehmet bermain bola ini bisa aduh.
kopikan aja biar. Kesan ini. Nah, perhatikan di sini ya. Putus-putus ya. Iya. Iya. Waduh. Sehur. Mehmet bermain bola ketika sore, ini satu klausa. Mehmet bermain bola, ini loh yang dikatakan Ustaz katakan tidak setara itu ketika Ketika senyummu hadir. Sudahlah, enggak sore. enak. Perlu aku lupa mute. Merdu sekali ya suaranya. Sore. Ngenyek jelep na ati lur. Nah ini. Mehmet bermain bola. Ngange esok bodoh. Ini satu klausa. Ketika sore itu adalah satu apa namanya? Ini adalah keterangan ya. Nah, ketika keterangan ini saya ubah menjadi satu klausa. Ini kan sore ini kan keterangan ya. Dia tidak punya predikat, dia bukan klausa ini. Ini bukan klausa ya. Jadi ini keterangan. Kemudian kita ubah menjadi kalimat majemuk bertingkat dengan anak kalimat pengganti apa? Kok subjek? Dengan alat kalimat pengganti keterangan. Ini yang atasnya ini ya. Ketika Rafa sedang memperbaiki sepeda di lapangan, ini adalah sebagai pengganti dari kata sore ya, pengganti dari kata sore. Kata sore ini kita ganti menjadi Tat, nggak kelihatan Tat, kalau di biru sama Jangan merah. warna biru, Tat. biru tidak kelihatan. Iya, Tat. Hijau. Hijau kelihatan. Kelihatan dikit. Lumayan, Tat. Justru lebih baik, Tat. Kesan ini. Hijau ya, gini ya. Ya, Tat, hijau aja, Tat. Lebih enak. Kita Alhamdulillah. di rumah Kok baru hilang? Oh, ini iya betul. Loh, Tat, kadang kehilangan itu yang membuat kita kuat loh, Tat. Tolong jangan dengarkan aku. Jangan. Dan mau tambah suwe kok tambah gak kena ya. Kayak kon gae. Ya aku ketularan awakmu. Kowe ngono koncoan karo aku. Ya wis. Baik, loh, kok ganti ini sih? Lu di pol dulu, Tat. Nah. Nah. Esnya Baik, belum, Tat. wes gak apa-apa. Jadi ketika sore ini ya, kata sore ini ya, ini kan keterangan ya. Bukan klausa kan ini ya. Iya, Tat. Kan nggak ada predikat Iya, di Tat. dalamnya. Mehmet bermain bola, ini kan ada apa? Ada predikatnya apa? Bermain. Nah, kata sore ini kita kembangkan menjadi ketika Rafa sedang memperbaiki sepeda di lapangan. Ini kan menjadi apa? Menjadi punya predikat. Nah, memperbaiki, sedang memperbaiki. Ya, ini kan predikat. Nah, nih, predikat. Nah, ketika inilah dikatakan apa? Ini tidak setara. Tidak setara. Mengapa? Karena fungsi klausa di sini, ya. Fungsi klausa di sini yang Ustadz buat hijau ini adalah sebagai apa? Keterangan yang menjelaskan klausa utama, yaitu Mehmet bermain bola ini ya. Agak bingung. Iya, Tat. Ya Ustadz mau cari formulasinya yang tepat itu. Bahasa yang tepat untuk dicerna gitu, Tat. Yang tepat untuk dicerna yo makanan, Lur. Dan aku gak lawak lo, Dan. Baik, ini ya. Aku dikit-dikit Konjungsi subordinatif menghubungkan klausa yang tidak setara.
contohnya ini ada ketika, namun, kemudian apa? Jika, karena, sebab. Nah, itu adalah konjungsi subordinatif. Oh, ya Tat, ya Tat, ya Tat. Jadi kalau misalnya koordinatif itu sama-sama gitu Tat. Kalau Ini subordinatif itu kayak kayak penjelasan gitu Tat, menggabungkan gitu-gitu ya Tat. Ada klarifikasinya. ya ada penjelasan, berupa penjelasan. Contoh Intinya misalnya, gitulah Tat. contoh misalnya gunung itu meletus karena bla 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 bla. Nah, Karena gempa. karena ini kan fungsinya sebagai keterangan toh. Coba Ustadz Dan berikan contoh lagi di sini ya, yang B. coba. Gunung. Coba. Ini siapa? Zaiden atau Iya, Huda aja. Huda Le karep tidak masuk sekolah. Nah, ini Loh, satu klausa atau bukan? satu klausa. Huda Mana S-nya? subjek, Huda subjek. Huda subjek, Tidak masuk predikat, predikat. Sekolah objek, SKO. objek. Nah, Wow, udah pro. SPO ya. Tidak masuk, Ada lawan. tidak masuk sekolah subjek predikat. Ya. Apa penyebabnya apa? Nah, keterangan, ada keterangannya. Karena apa? Karena Huda sakit. Karena banyak bocor. Karena Loh, kok gak nyambung Tat? kaki. Gak nyambung, Tat. Ban bocor itu harusnya terlambat masuk sekolah. Kalau sakit itu masih logis gitu loh, Tat. Nah, banyak bocor di mana? Bannya bocor. Itu Tambahkan termasuk silinder. Nah. Itu termasuk konjungsi kok subordinatif ya Tat? Ini termasuk subordinatif. Mengapa? Karena ini, nah ini kata konjungsinya ya. Ya. Saya blok hijau itu konjungsi. Jadi posisinya itu setara. Kalau bertingkat itu kayak ini ya. SPOK. Nah, ini SPOK. Dikatakan bertingkat SPOK karena ketika Rafa sedang memperbaiki sepeda di lapangan itu adalah apa? Keterangan apa? Keterangan apa ini? Keterangan waktu. Keterangan waktu. Wih, bener. Betul. Hoki. Hebat. Hoki. Skill spesial metu mau. Di keterangan waktu itu, karena keterangan waktu itu terdiri dari satu klausa, apa? Rafa, subjek, sedang memperbaiki predikat. Sepeda, objek. Sepeda objek. Di lapangan keterangan. Jadi polanya seperti ini, SPOK. Nah, K-nya ini punya anak kalimat SPOK. Nah, ini namanya pola. Sebentar. Ya. Sedangkan yang jangan rame dulu. Oke, Tat, ya Tat. Mute saya, Tat. Ya mute sendiri. Di depa aja, Tat. Iya, di depa aja kalau nggak bisa mute sendiri. Nggak usah, Tat. Baik. Al-Depa'u Al-Huda. Kalau yang setara itu seperti ini ya. Ayah membaca buku di kamar. Ayah membaca buku di kamar ini S, P, buku O, K di kamar keterangan ya. Kemudian dan ini konjungsi. Andi bermain bola di lapangan. S, Andi bermain predikat, bola objek di lapangan keterangan. Jadinya SPOK, SPOK. Posisinya bagaimana?
posisinya sejajar. Nah, sejajar, tidak bertingkat. Ini namanya adalah kalimat majemuk apa? Setara. Ya. Nama lainnya adalah kalimat majemuk setara. Kok lompat sih? Kalimat majemuk setara. Ustadz, kalau misalnya gini, Tat, Mehmet bermain bola dan Rafa sedang memperbaiki sepeda, itu termasuk koordinatif kan, Tat? Mehmet bermain bola. Saya tulis ya, biar tahu ya. Mehmet bermain bola. Ini satu klausa. Dan Rafa, apa Rafa? Halo. Halo, udah. Ya, Tat, ya, Tat. Rafa apa? Rafa sedang memperbaiki sepeda gitu, Tat. Sedang memperbaiki sepeda. Gampang, ini kalimat majemuk setara atau kalimat majemuk bertingkat, atau ini menggunakan konjungsi koordinatif ataukah subordinatif. Tinggal lihat aja. Dan ini adalah ciri khas dari konjungsi koordinatif. Dia berarti kalimat majemuk setara. Nah, ini masuk ini. Mengapa? Ini adalah satu pola, ini satu klausa ya. Ini namanya klausa pertama. Ini klausa. Klausa pertama, ini klausa kedua. Klausa kedua apa? Rafa memperbaiki sepeda. Ini disebut sebagai kalimat majemuk apa? Setara. Ya. Karena posisinya setara. Nggak ada yang menjadi keterangan ya. Klausa satunya menjadi keterangan dari klausa yang utama. Nah, ini kan menjadi keterangan ya. Ketika Rafa sedang memperbaiki sepeda di lapangan, ini menjadi keterangan dari apa? Dari Mehmet. Nah, seperti itu. Ini ada contoh yang lain. Nah, ini contoh ini saya pindah ke atas ya, biar sama. Klausa. Berapa ini? 22. Ini ada contoh yang lain ya. Ini. Mehmet. Kita ubah kalimat majemuk bertingkat menjadi pengganti subjek. Oke. Mehmet. Anak yang memakai topi kardus. Anak yang memakai topi kardus. Oke. Kalimat ini ya. Mehmet bermain bola ketika sore ya. Kita beri contoh di sini. Saya buat satu contoh ini, saya hapus dulu. Ini adalah penggunaan subordinatif ya, atau kalimat majemuk bertingkat. Oh, berat. Anak yang belum. Oh ya, Tat, yang kalimat saya tadi gimana? Bener nggak, Tat, itu kalau itu koordinatif? Ini bisa masukkan ke dalam konjungsi koordinatif karena menggunakan kata dan. Nah. Oh, pokok tergantung konjungsinya aja ya, Tat. Nggak tergantung kalimat. Tergantung konjungsi aja ya, Tat, bukan kalimat. Ya, konjungsi. Tapi dulu aku. Konjungsi, iya konjungsinya ini. Ini loh, konjungsi koordinatif yaitu menghubungkan klausa yang setara. Contohnya adalah dan, atau, tetapi.
Iya, dan atau tetapi. Tapi mengapa tiba-tiba kau pergi? Contoh yang lain. Nah, anak yang memakai topi kardus. Nah, Yang dua. halo, Oh, ini Ya, siapa? Tat. Oh, apa rame itu? Iya, Puding. Nyanyi, Tat. Bernyanyi. Anak yang memakai topi kardus itu sedang Bernyanyi. menggali Lubang. Pelajarannya ya, ojo ngelawak. anak yang memakai topi hitam ya. Topi hitam. Apa sih topi? Anak yang Sedang memakai menggali. topi hitam itu sedang menggali kuburnya. Ini Kok seram? anak yang sedang memakai topi hitam itu, ini fungsinya sebagai apa dia? Ini kan satu klausa ya. Bisa jadi. Menggali. Apa ini menggali ini? Ya menggali, Tat. Secara keseluruhan ini strukturnya adalah sebagai berikut. Saya tunjukkan dulu biar tahu. Anak yang memakai topi hitam itu sebagai apa ini? Fungsinya sebagai objek. Konjungsi. Oh, apa? anak yang memakai topi hitam itu Klausa, Tat. ya ini satu klausa. Fungsinya sebagai apa? Subjek, predikat, objek. Subjek. Sebagai subjek. Subjek. Terus sedang menggali. Predikat. Predikat. Ustadz, memakai itu kan juga predikat, Tat. Predikat. Apa? Memakai itu kan Tunggu dulu sebentar. Ini kita secara garis besar dulu ya. secara Predikat. harfiah. Kubur. Menggali kubur. Kubur digali anak itu. Berarti kubur sebagai objek. Nah, sekarang kita ringkas sebenarnya anak yang topi hitam itu adalah siapa? Ngapunten, waktunya sudah habis, tapi nek saya Ya, lanjut aja. Dijelaskan dulu sih sebenarnya. Akmal izin. Ya? Akmal izin. Oh iya, yang izin boleh. Ya. Sudah izin saya download. Dia, Tat. Absennya sudah. Oh, Akmal itu yang berduka. SDR itu ya. Oh ya. Ikut kau set. Enggak boleh. Akmal nggak masuk berarti ya? Enggak, Tat. Oke. Sudah membayangkan LH punya gedung modern dan mewah. Mau gak ono tugas plus kan? Enggak ada. Ini bisa kita ganti ya. Halo, sebentar. Ini bisa ganti dengan coba perhatikan. Zaidan sedang menggali kubur. Sedang menggali kesalahan Buddha. Sama toh? Subjek. Sama. Nah, atau Pak Mamat misalnya, atau Pak Mamat ya. Ya, Cok Zaidan Pak Mamat ketiban papan. Iya, Tat. Pak Ambul nanti, Tat. Nah, Pak Mamat sedang menggali kubur. Aku nggak separah Kemas, coy. Apa? Ya, kita perhatikan di sini ya. Pak Mamat sedang menggali kubur. Ini adalah subjek. Ya, ini subjek ini loh ya. Sedang menggali predikat dan kubur objek. Ya, gini kan? Ya. Sekarang kita coba kembali ke kalimat yang kita perluas tadi.
Sedang membayangkan LH punya gedung mewah. Nah, ini anak yang Ya. memakai topi hitam Hitam. itu Sedang subjek. subjek. Predikat objeknya tadi mana? Menggali kubur. Lah, Anda kok tanya saya? Nah, ini ya. Kita Ini ya, anak yang memakai topi hitam itu masih lagi terdiri dari apa? Satu klausa. Dia satu klausa yang ini anak sebagai apa di sini? Anak adalah Subjek. 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 Yang memakai topi hitam, karena ini menjelaskan yang memakai topi hitam itu adalah penjelasan, dia adalah predikat. Itu ya. Yang memakai topi hitam itu adalah predikat. Jadi ini, makanya ini nanti strukturnya seperti apa? Strukturnya seperti ini. S, P, O. S-nya di bawahnya terdiri dari SP. Bisa dipahami ini? Bisa. Ini dikatakan Insyaallah bisa. Bisa. ini Aduh, dikatakan bisa. juga sebagai apa namanya? Kalimat majmuk Yang bertingkat. memiliki banyak arti gitu ya, Tat. Atau bertumpuk-tumpuk gitu, Tat. Iya, Bertumpuk-tumpuk. Bertumbuk-tumbuk. Tumpuk. Oh, bebek doe. Teteteteteng. Ya sementara ini nanti Ustadz apa coba berikan contoh-contoh yang mudah saja ya. Baik, untuk sementara ini Info UHA. info UHA pertemuan selanjutnya terkait dengan ya teks memahami teks ulasan itu struktur. Oke, Tat. Berarti besok UHA ya, Tat. Besok. Kok Besok Selasa. Selasa ya. Bayang no Ilhan duwe gedung kayak gini. Oh, auto betah kowe. Oke. Gedung Iya. rancangan. Gedungnya dhewe kan kayak ngono. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, Tat, sebentar, Tat. Sebentar, Tat. Tat, rekordannya Ustaz, dimatikan, Tat. Biar Ustaz, nggak sebentar. Ustaz, sebentar, Ustaz. Materinya tadi tentang apa? Materinya tentang ini apa? Aspek kebahasaan teks apa? Ulasan, terutama kalimat kompleks itu. Kalimat kompleks itu butuh Bahasaan penjelasan. ya, Tat. Iya. Oh, teks ulasan. Iya. Wakeh materi ini lumayan. Ayo. Lumayan dah. Senin ulangan matematika. Selasa ulangan B Indo. Wis mantap. Mantap. Fisika. Oh, Assalamualaikum Ustaz, terima kasih. otak banyak banget. Assalamualaikum Ustaz. Recordingnya dimatikan, Tat, biar nggak berat. Nanti biar hasilnya itu mulus kalau diupload ke YouTube. Soalnya tadi ada yang nggak meninggalkan rapat, akhirnya banyak, Tat, recordingnya. Akhirnya aku downloadnya tekor. Oh iya.